Shalom adik-adik. Shalom. Shalom kakak. Shalom. Nah, adik-adik di rumah pada sehat semua? Sehat dong. Oh, kakak juga sehat? Sehat. Puji pastinya. Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau senam dengan hati yang bersuka cita. Ya. Sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu. Kiranya Bapa Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyang kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, tu dua, goyang kiri, tu dua, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, tu dua, goyang kiri, tu dua, putar ke kanan, putar ke kiri. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyang kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, tu dua, goyang kiri, tu dua, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, tu dua, goyang kiri, tu dua, putar ke kanan, putar ke kiri. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyang kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, tu dua, goyang kiri, tu dua, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, tu dua, goyang kiri, tu dua, putar ke kanan, putar ke kiri.
Kambing bek-bek, kucing meong-meong, kata telur tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing bek-bek, kucing meong-meong, kata telur tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing bek-bek, kucing meong-meong, kata telur tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Pujilah haleluya. Pujilah haleluya. Nah, adik-adik, kita lanjut memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam laut, lebih dalam dari kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah bersuka cita, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita, ambil sikap yang baik, yang manis di hadapan Tuhan. Karena Tuhan suka anak yang menurut, anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami Bapa, untuk kami sungguh-sungguh mau dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan darah Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
bukan dengan emas perak. Kau membayar diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau membayar dosaku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami Tuhan, untuk kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Saat ini Tuhan, mari berfirman. Kami anak sekolah minggu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Dan firman ini Tuhan boleh tumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah-buahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Seperti diceritakan minggu lalu oleh Kak Lina, bahwasanya Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja yang kedua bagi bangsa Israel. Siapa raja bangsa Israel yang pertama? Raja Saul. Nah, siapa Daud ini? Daud adalah seseorang yang berasal dari Bethlehem dan dia adalah anak ke-8 dari Bapak Isai. Dia mempunyai pekerjaan sehari-hari menggembalakan domba ayahnya. Dan dia juga mempunyai kepandaian untuk bermain kecapi. Nah, waktu Daud diurapi untuk menjadi raja oleh Nabi Samuel, waktu itu usia Daud masih sangatlah muda dan dia tidak langsung naik tahta ya adik-adik, tetapi dia melewati berbagai hal yang sulit untuk dia kemudian dapat menjadi raja. Kenapa Allah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul? Nah, kalau kita mendengarkan cerita Daud, kita akan mengingat bagaimana Daud bisa mengalahkan si raksasa Filistin yang bernama Goliat. Nah, adik-adik, waktu Isai menyuruh memerintahkan Daud untuk menghantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan pertempuran, nah, di sanalah dia atau Daud bertemu dengan Goliat yang dengan sangat sombong menantang bangsa Israel untuk dapat mengalahkan dia. Nah, adik-adik, kemudian dengan keberaniannya dan juga kekuatan yang datang daripada Allah, dia mengandalkan Tuhan, dia dapat mengalahkan si Goliat raksasa Filistin ini dengan hanya menggunakan 5 batu sungai dan juga umban atau ketapel. Nah, adik-adik, setelah Daud dapat menumbangkan atau mengalahkan Goliat, sejak itu Daud kemudian selalu mengikuti peperangan. Ya, dia mengikuti perang yang satu, kemudian ada perang lagi dia ikut dan selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang datang daripada Tuhan. Kenapa? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Makanya dia selalu mendapatkan kemenangan. Nah, kemenangan diraih oleh Daud dan kemudian banyak orang mendengarnya. Dan orang-orang bilang bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa laksa-laksa? Yaitu berpuluh-puluh ribu daripada Saul. Ya. Nah, disinilah timbul kecemburuan atau iri hati di hati Raja Saul. Nah, adik-adik, kemudian Saul menjadi buron, ya, karena Daud dimusuhi oleh Raja Saul, dia mau dibunuh, ya, oleh Raja Saul. Tetapi Daud tidak pernah berhasil dikalahkan oleh Raja Saul, malah dia berkawan baik dengan anak Raja Saul yang bernama Yonatan. Nah, adik-adik, demikian iri hati timbul di dalam hati Raja Saul melihat kemenangan demi kemenangan daripada Daud. Nah, akhirnya suatu saat ya Daud mempunyai kesempatan untuk dapat membunuh Raja Saul. Tetapi adik-adik tahu, Daud tidak melakukannya. Ya, Daud bukanlah seorang pendendam. Ya,
walaupun dia mungkin ada rasa sakit hati, tetapi dia tidak mendendam. Ya, nah kesempatan itu ada, ya, tetapi Daud tidak melakukannya. Ini juga dinilai oleh Allah. Nah, akhirnya pada saatnya Saul meninggal di dalam medan pertempuran, dan akhirnya barulah Daud menjadi raja. Nah, dari cerita ini kita mendapatkan pembelajaran bahwasanya yang pertama, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kalau Daud ya mengandalkan kekuatan untuk melawan raksasa Filistin yang bernama Goliat, kita juga harus bisa mengalahkan musuh kita, yaitu apa? Diri sendiri. Loh, apa sih musuhnya diri kita sendiri ini? Ya, wah, malas untuk mengikuti ibadah, ya, malas belajar, ya, dan juga suka melawan orang tua. Loh, ini musuh-musuh yang harus kita lawan dan harus kita menang atas musuh-musuh ini ya. Nah, terutama apa? Wah, aku malas mau ibadah online, gak enak. Ya, aku masih ngantuk, biarlah, gak usah. Nah, ini musuh terbesar kita. Ya, sama dengan halnya Daud, musuhnya besar Goliat. Ya, tetapi kita mempunyai musuh yang paling besar, yaitu kemalasan yang ada pada diri sendiri. Kita andalkan Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, waktunya ibadah online, jangan biarkan aku malas. Tuhan, tolong mampukan aku, berikan aku kekuatan untuk mataku melalak, ya, mataku belalak, tidak ngantuk untuk ikut ibadah online, ya, untuk aku tidak malas. Tuhan, oh, aku lebih suka main-main. Nah, ya, nah nanti Tuhan akan bekerja kepada adik-adik, ya. Kemudian Tuhan bilang, ayo sekarang waktunya ibadah online. Kemudian ada dia, oh iya, sekarang waktunya ibadah online. Aku sudah mengalahkan rasa malasku, musuh besarku, yaitu apa? Rasa malas. Nah, yang kedua adalah apa? Daud tidak mendendam. Kita juga tidak boleh mendendam. Ya, tidak boleh mempunyai dendam terhadap musuh kita. Atau misalkan orang yang tidak suka sama kita, kita tidak boleh dendam. Oh, si itu nakal sama aku, kemarin dia itu ngata-ngatain aku, dia mencemooh aku. Terus kita biar, aku juga mau ngolok-ngolok dia. Ya, tidak boleh. Kita tidak diajarkan untuk mendendam, untuk tidak mempunyai dendam seperti Daud yang mempunyai kesempatan untuk dapat membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Walaupun juga kita mungkin mempunyai kesempatan untuk dapat membalas orang yang menyakiti hati kita, tetapi kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kita mempunyai dendam. Kita harus mengasihi mereka, tetap mengasihi mereka dengan cara kita mendoakan. Kalau belum dikabulkan, oh orang itu masih tetap aja kok nggak suka sama aku. Oh orang itu tetap aja kok nyari gara-gara sama aku. Tetap aja didoakan. Karena apa? Tuhan mendengar doa adik-adik ya. Nah, kemudian ada pelajaran apa lagi yang kita dapat? Yaitu bahwa Daud tidaklah sombong. Ya, setelah Daud menjadi raja, begitu banyak harta melimpah, ya, begitu banyak sanjungan yang diberikan kepadanya. Tetapi Daud tidak sombong, ya. Daud malah membantu orang-orang yang memerlukan, dan dia ingat juga kepada keturunan daripada Yonatan untuk membantu, ya. Nah, setelah itu adik-adik, Daud menjadi raja, dia pun suka sekali memuji Tuhan. Dia membuat kitab Mazmur. Nah, di dalam kitab Mazmur itu semuanya merupakan puji-pujian Daud. Nah, inilah yang kita contoh. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal, ya.
Adik-adik, nah cukup sekian cerita kakak dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat cerita yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di mana Tuhan Engkau menginginkan kepada kami untuk kami selalu dapat seperti Daud ya Tuhan, yang selalu mengandalkan kekuatan yang datang daripada Engkau. Demikian juga Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami tidak mempunyai dendam, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Demikian juga Tuhan, berikanlah kepada kami untuk kami mempunyai hati yang tidak sombong dan juga selalu mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau juga memberkati kami semua anak-anak-Mu dan juga orang tua kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami anak-anak terang-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.